Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk diskusi kali ini, kita akan kembali ke suatu masa dan suatu tempat ketika dunia belum mengenal tentang Deklarasi Hak Asasi Manusia. Ini akan memberikan gambaran untuk membantu kita memahami konflik kemanusiaan yang sayangnya masih terjadi sampai saat ini. Bayangkan dunia sebelum ada hak asasi manusia. Sejarah manusia dimulai sesaat setelah lahirnya agrikultur. Era di mana peradaban manusia baru mulai mengembangkan budaya seni, filsafat, pengetahuan, melampaui sekedar kebutuhan hidup yang mendasar. Relasi antar manusia tersusun dalam hierarki sosial, di mana status atau agama seseorang bisa membuatnya berhak atas kehidupan orang lain. Manusia boleh memiliki manusia yang lain, berhak atas hidup atau kematian dan penderitaan orang lain. Ini dianggap normal dan hak bagi para penakluk. Dalam Cyrus Cylinder, artefak dari Persia, peninggalan Cyrus Agung 2500 tahun yang lalu, ada jejak di mana Cyrus memberikan kesempatan para budak untuk beristirahat. Ada perdebatan interpretasi bahwa Cyrus sudah menggagas pembebasan budak pada saat itu. Tapi deklarasi tentang hak asasi manusia secara eksplisit baru ada pada abad ke-13. Magna Carta di Inggris abad ke-13. Magna Carta adalah fakta yang ditandatangani oleh Raja Inggris King John setelah dikepung oleh sejumlah bangsawan rendahan agar tidak semena-mena mempersekusi bangsawan rendahan. Fakta tahun 1215 ini menjamin bahwa semua manusia merdeka berhak atas keadilan dan pengadilan yang fair. Walau fakta ini tidak berlaku bagi budak, tapi ini pertama kalinya hak asasi manusia dikodifikasi secara legal dan mengikat. Tahun 1969, Undang-Undang Hak Inggris lebih spesifik, membatasi kuasa monarki dan menjamin hak warga negara, dan deklarasi serupa juga di Prancis dan Amerika Serikat. Walau semua deklarasi ini sudah mengakui adanya hak-hak individu yang melekat pada manusia, sayangnya hanya berlaku pada warga negara. Jadi bagaimana dengan manusia dari bangsa atau etnis lain? Untuk diskusinya kita perlu pindah ke tempat lain, di waktu dan tempat di mana belum ada fakta serupa, di mana sebuah momen sejarah menjadi akar konflik yang kita saksikan saat ini. Jadi pada abad 18 dan 19, masyarakat Palestina saat itu masih menggunakan pertanian yang sangat tradisional ya, dan itu sudah dilakukan secara turun-temurun. Sistem pertanian saat itu menggunakan sistem tanah yang disebut dengan sistem musya'ah. Jadi dalam sistem musya'ah ini ada 3 jenis tanah. Yang pertama yaitu tanah wakaf. Tanah wakaf seperti halnya di Indonesia, yaitu tanah yang dikuasai oleh otoritas agama yang kemudian digunakan untuk membangun masjid, madrasah, dan sebagainya. Nah, yang kedua yaitu tanah mulk, yaitu tanah negara. Di zaman Ottoman, tanah ini dipinjamkan oleh sultan kepada rekan-rekan atau kerabat atau teman-teman yang dekat dengan dia. Nah, yang ketiga adalah tanah miring. Masalahnya itu bermula dari sini. Jadi,
tanah Miri ini adalah tanah garap atau tanah yang digunakan oleh masyarakat Palestina saat itu untuk bercocok tanam dengan secara bergantian atau menggunakan sistem lotre. Nah, contoh saat ini digunakan oleh keluarga yang satu. Musim berikutnya digunakan oleh keluarga yang lain dengan sistem arisan atau lotre itu. Dalam masyarakat Palestina ada sebuah tradisi di mana tanah garapan ini atau tanah Miri ini tidak digarap sekaligus, melainkan digunakan separuh-separuh. Jadi separuh untuk pakan ternak dan separuh untuk bercocok tanam. Jadi pasti dalam satu musim itu lalu ada tanah yang dibiarkan kosong dan tidak digarap. Saat itu Sultan ingin menarik pajak tanah, sedangkan pajak itu hanya bisa ditarik dari individu. Masalahnya, tanah Miri adalah tanah komunal, bukan tanah individu. Saat itu, dia melihat tanah Miri ini banyak yang kosong. Kemudian pada tahun 1858, Sultan mengeluarkan undang-undang agrari bahwa tanah-tanah yang dibiarkan kosong ini, tanah-tanah yang tidak tergarap, kemudian diambil alih oleh negara. Artinya, tanah yang sebelumnya milik komunal, masyarakat komunal, menjadi tanah mulk atau tanah milik negara. Dari sini saja kita sudah bisa melihat masalahnya. Bagaimana masyarakat saat itu kehilangan akses terhadap lahan pertanian mereka. Dan masalah semakin bertambah ketika imigran Eropa mulai bermunculan berdatangan ke tanah Palestina. Nah, ingat tadi bahwa Sultan biasanya memberikan tanah mulk ini atau tanah negara kepada orang-orang yang dekat dengan dia. Pada tahun 1876, Sultan kemudian membuat kembali undang-undang pertanahan yang baru yang memungkinkan tanah mulk atau tanah negara ini bisa dijual kepada orang Eropa. Nah, tanah inilah kemudian dibeli oleh Baron Rothschild menggunakan dana organisasi Zionis internasional. Saat itu orang-orang Yahudi sedang dipersekusi di Eropa. Kemudian oleh Baron ditawarkan bagi yang mau menggarap tanah yang sudah dibeli olehnya akan diberikan insentif. Nah, mulai saat itu orang-orang imigran Yahudi Eropa mulai masif berdatangan ke tanah Palestina. Pada Perang Dunia I, Kekaisaran Ottoman beraliansi dengan Jerman dan pada akhir Perang Dunia I berada di pihak yang kalah. Pada akhir perang, kekaisaran dibubarkan. Palestina sebagai bekas wilayah kekuasaannya diserahkan kepada Inggris yang menerima mandat Palestina. Pada tahun 1921, Inggris sebagai penguasa baru wilayah Palestina menerbitkan hukum tanah baru yang memungkinkan pemindahan status kepemilikan tanah kepada pemukim imigran Eropa, di mana tanah yang sebelumnya berstatus garapan bisa berubah menjadi tanah hak milik. Ditambah lagi, tanah manapun yang tidak digarap oleh pemilik hak garap otomatis diambil oleh negara. Hukum ini hanya menguntungkan pemukim Yahudi dari Eropa untuk memiliki tanah, karena warga pribuminya terbiasa menggunakan tanah untuk kehidupan subsisten, bukan profit atau uang. Kondisi inilah yang kemudian menjadi kontensi yang akhirnya meledak menjadi konflik Arab Yahudi tahun 1929. Deklarasi Hak Asasi Manusia baru kemudian dicetuskan pada tahun 1948 dan hak-hak tanah adat baru dideklarasikan ILO tahun 1989. This Universal Declaration of Human Rights may well become the international Magna Carta of all men everywhere. We hope its proclamation. Ini adalah pelajaran penting bagi kita bahwa hak asasi manusia harus dijamin
dan dinyatakan tidak hanya sebagai norma etik, namun juga kepastian hukum bagi seluruh umat manusia, tanpa melihat ras, bangsa, maupun negara. Konflik Israel-Palestina yang telah memakan ratusan ribu jiwa selama puluhan tahun adalah warisan terakhir masa-masa kegelapan peradaban manusia. Hanya ketika konflik ini berakhir, baru kita bisa menyatakan bahwa kemanusiaan telah mengakhiri kegelapan itu selamanya.